warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun. Iya pun. Baik, selamat datang di Sudut Pandang, suarakan darurat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bersama BNN Kabupaten Tanggamus. Tentunya bersama saya Rani Novianggra ini yang akan menemani Sober dalam beberapa menit ke depan. Oke Sober, pada hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Ini adalah seseorang yang sudah bekerja sama juga dengan kita tentunya, sudah beberapa kali mengadakan kegiatan bareng juga gitu. Jadi ini bukan orang lain ya Sober ya. Oke, baik, jangan berlama-lama, ayo kita kenalan dengan tamu kita yang spesial pada hari ini. Boleh Bapak diperkenalkan? Baik, saya Mas Tang. Saya adalah Ketua HNSI Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Tanggamus. Oke. Nah, HNSI ini adalah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Betul ya, Pak ya? Betul. Iya. Karena di Tanggamus ini sendiri yang seperti kita tahu adalah kabupaten dengan wilayah pesisir pantai yang begitu luasnya. Iya, Kabupaten Tanggamus itu dikelilingi dengan teluk dengan namanya Teluk Semaka. Jadi positif dan sudah pasti banyak para nelayannya, begitu. Betul ya, Pak ya? Betul. Untuk visi dan misinya HNSI Kabupaten Tanggamus itu sendiri apa sih Pak? Visi dan misi kami sebagai Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, yang pertama kami membantu mensejahterakan kesejahteraan nelayan. Ya. Karena nelayan ini pada hakikatnya keterbelakangan pendidikan. Makanya karena mereka berangkat sore, pulang pagi, malam begadang, jadi siang hari mereka sudah tidak bisa beraktivitas yang lain lagi, sehingga keterbatasan informasi lah, kira-kira begitu. Jadi kami sebagai Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Tanggamus membantu memfasilitasi kesulitan, kekurangan nelayan. Seperti tadi kita sama-sama menyaksikan di acara yang kita gelar tadi, seperti sosialisasi perizinan pas besar. Selama ini kan masyarakat nelayan sangat keterbatasan mengurus. Jadi kami sebagai lembaga himpunan ya membantu memfasilitasi antara masyarakat nelayan ke pemerintah. Gitu. Iya. Jadi berhubung dari nelayan ini banyak yang siang sudah pada tidur gitu Pak ya, karena malamnya bekerja nih Sober. Jadi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia ini adalah yang membantu para nelayan untuk mendapatkan informasi, untuk mengurus surat izin dan sebagainya Pak ya. Iya, betul. Untuk keanggotaan HNSI itu sendiri ada berapa sih Pak? Kalau nelayan kami yang ada di Kabupaten Tanggamus ini mencakup 9 kecamatan ya yang ada di pesisir. Ya. Itu sekitar 8.000-an lebih. 8.000 lebih? Iya, nelayan. Itu semuanya tergabung ke dalam HNSI, Pak? Hampir semua. Hampir semua tergabung. Tapi yang jelas HNSI sangat brilian ke mereka karena kami selalu hadir di saat mereka membutuhkan. Oh, betul. Jadi memang begitu ya Sober ya, dengan 9 kecamatan yang di wilayahnya itu di wilayah pesisir pantai, sehingga banyak sekali memang nelayan-nelayan yang ada di Kabupaten Tanggamus ini sendiri. Dan sekitar 8.000 itu adalah keanggotaannya masuk ke dalam HNSI. Baik Pak, ini kan melihat tren penyalahgunaan narkotika yang ada di Kabupaten Tanggamus yang semakin marak dan semakin bisa dibilang kita sudah memasuki zona merah ya Pak ya. Betul. Dan kebetulan nelayan ini kan orang-orang yang kehidupannya di pantai gitu, di tengah laut dengan kondisi malam gitu. Ada nggak sih Pak tanggapan Bapak sebagai ketua HNSI-nya gitu? Karena ini kan banyak berita-berita di luar sana kalau para nelayan itu adalah orang-orang yang juga banyak menggunakan narkotika gitu. Gimana tanggapannya?
tanggapan kami dengan turunnya BNN Kabupaten Tanggamus mensosialisasikan ke tingkat masyarakat, itu sangat membantu kami karena notabene-nya masyarakat nelayan kami, terutama pemuda-pemuda itu ya, mereka banyak yang kecanduan narkoba, terutama jenis sabu, itu karena faktor lingkungan. Iya, betul. Faktor lingkungan, apalagi di saat mereka masa istirahat lah. Karena dalam 1 bulan ini kan ada 20 hari masa penangkapan, ada 10 hari masa penangkapan, masa istirahat, masa perbaikan. Nah, di saat itulah kawan-kawan pemuda ini terkena dampak lingkungan. Iya. Apalagi ketika kawan-kawan nelayan ini melaut, hasilnya lumayan. Hasilnya lumayan karena faktor lingkungan, ajakan dari kawan-kawan. Makanya mereka terkena. Himbauan saya kepada BNN agar sering-seringlah bersosialisasi ke masyarakat nelayan, dan insya Allah kami juga akan selalu mengundang BNN di setiap kesempatan. Harapan kami BNN juga dapat membantu kawan-kawan nelayan yang sudah terkena dampak narkoba ini agar dapat membantu melindungi, karena pada dasarnya mereka ini hanya pengguna, bukan pengguna pemakai gitu, bukan pengedar. Jadi alangkah kasihannya kalau mereka terjerumus oleh atau terkena sanksi pasal-pasal yang memberatkan mereka. Begitu, Mbak. Iya, Sober, kebetulan HNSI ini juga sudah bekerja sama dengan BNN Kabupaten Tanggamus, tepatnya di 24 September 2024 yang lalu. Dan kebetulan kita juga sudah melaksanakan, Pak ya, mengimplementasikan itu dalam kegiatan Rembuk Nelayan ya? Iya, Rembuk Nelayan. Setelah kegiatan Rembuk Nelayan ini, kira-kira ada lagi nggak sih Pak kegiatan yang akan dilaksanakan HNSI bersama dengan BNN? Dalam waktu dekat ini kami akan mengadakan festival layang-layang di akhir tahun ya, kalau nggak salah. Mudah-mudahan nanti di situ kan pesertanya pemuda tuh. Mudah-mudahan di kesempatan itu saya akan mengajak bergandengan tangan lagi BNN Kabupaten Tanggamus, supaya tidak henti-hentinya mensosialisasikan bahaya narkoba. Iya, siap. Karena memang kebetulan pas ya Pak ya, momennya adalah anak-anak muda yang memang kebetulan anak-anak muda ini nih yang sering banget terpapar dengan narkotika karena pergaulan mereka gitu kan Pak ya. Karena ya tahu sendiri kita anak muda zaman sekarang pulang larut malam gitu kan, jam malamnya tuh sedikit agak banyak gitu ya Sober. Terkait itu Pak, untuk program apa sih yang sudah dilaksanakan HNSI dan sebagai upaya untuk pencegahan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di lingkungan nelayan? Kalau program yang mendasar belum sih, karena jujur kami keterbatasan anggaran ya. Tapi di keseharian kami selalu, apalagi kawan-kawan pengurus HNSI lain, selalu mensosialisasikan bahwa berhentilah memakai narkoba, karena tidak ada gunanya narkoba itu dipakai, hanya menghabiskan uang dan mengharapkan harapan-harapan palsu lah, seperti itu. Baik, semoga kedepannya HNSI ini juga aktif ya Pak ya untuk dalam setiap kegiatan gitu. Walaupun saat ini belum ada anggaran karena keterbatasan anggaran juga, tetapi HNSI itu sudah mulai sedikit demi sedikit ya Pak ya untuk masuk ke nelayan-nelayan untuk memberikan pengetahuan apa sih itu bahaya narkoba, bahayanya itu seperti apa, dan dampak-dampaknya seperti apa gitu kan. Untuk di masyarakat sendiri tanggapannya itu bagaimana sih Pak? Apakah mereka bisa menerima atau masih ada masyarakat nih yang untuk kalau memang ada penyalahgunanya Pak ya? Ada nggak sih masyarakat yang masih merasa takut gitu untuk datang lapor ke BNN untuk direhab gitu?
kalau bicara untuk datang rehab ke BNN, hal ini kan masih tabu di tingkatan masyarakat. Nah, hal ini juga yang sering saya sosialisasikan ke kawan-kawan nelayan. Artinya, kalau untuk berhenti, nggak ada bicara kata telat. Iya, betul. Nggak ada bicara kata telat. Kalaupun malu, nanti saya temani. Itu yang saya sering sampaikan kawan-kawan, agar paling tidak mengurangi satu persatu untuk tidak menggunakan narkoba lagi. Iya. Nah, itu tadi sober. Jadi di masyarakat itu sendiri masih banyak rasa apa ya, takut, mungkin tabu. Itu seperti yang Pak Mastang sampaikan, masyarakat masih tabu terhadap lapor ke BNN. Mungkin itu tadi ya Pak, karena masa takut ditangkap, takut, gitu kan. Padahal sih sebenarnya terjadi sober ketika kamu datang untuk rehab ke BNN, itu adalah identitas kamu pasti dirahasiakan, gratis dan tidak dipidana gitu. Jadi jangan takut lagi untuk sober yang ada di rumah untuk datang dan rehab ke BNN, karena semua itu pasti dijamin aman. Tidak akan ada yang namanya dipidana. Begitu ya sober. Pesan-pesan untuk generasi muda sendiri itu apa sih Pak, khususnya di wilayah Kabupaten Tanggamus untuk menyikapi masalah narkoba yang ada di Kabupaten Tanggamus ini sendiri? Jadi pesan-pesan saya kepada kawan-kawan pemuda, terutama pemuda-pemuda nelayan, kalian adalah generasi penerus bangsa, termasuk generasi penerus saya sebagai Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Kalian harus lebih baik ke depan dibanding saya apa yang sudah saya lakukan. Nah, mulai hari ini, tinggalkan narkoba, lupakan mimpi-mimpi, berpikirlah positif bahwa kita bisa melakukan suatu hal yang luar biasa tanpa menggunakan narkoba. Jadi mulailah hari ini memutus mata rantai, paling tidak komunikasi dengan hal-hal yang menyangkut narkoba. Itu dijauhkan narkoba itu. Pelan-pelan, saya yakin kawan-kawan bisa, dan saya pastikan bahwa kawan-kawan itu mampu. Baik, sober, pesan dari Pak Mastang adalah berhenti sekarang juga dan putus mata rantainya itu sekarang juga. Jadi untuk para sober yang ada di rumah, jangan pernah coba-coba untuk menggunakan narkotika, karena narkotika itu sangat-sangat merusak generasi bangsa kita. Oke sober, cukup sekian obrolan kita pada hari ini. Nggak kerasa sudah beberapa menit ke belakang saya menemani sober nih. Baik, sampai di sini podcast kita pada hari ini. Sampai berjumpa di lain waktu lagi. Untuk sober yang ada di rumah, tetap selalu menjaga kesehatan dan juga jauhkan diri dari narkotika. War on drugs for humanity. Huha, huha.